Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru selalu mengharapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam belajar. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk melakukan pembelajaran. Seperti biasanya pada pagi hari kita berdoa dulu agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Mari anak-anak kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita masuk tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah pembelajaran IPS. Materi kita pada kali ini adalah posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Anak-anakku sekalian, pada tema 4, kalian telah mempelajari peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya di lingkup ASEAN. Sekarang, kalian akan mempelajari posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Suatu negara itu tidak akan dapat hidup tanpa berhubungan dengan negara lain, sehingga negara juga sebagai makhluk sosial. Manusia juga tidak dapat hidup sendiri seperti negara, ya. Oleh karena itu, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk ASEAN sebagai bentuk kerjasama regional. Kalian tahu, sudah kalian pelajari, ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh 5 perwakilan dari negara-negara pendiri ASEAN. Kalian sudah tahu, Bu Guru ingatkan kembali ya. Ada Malik itu dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Narcisco Ramos dari Filipina, dan S. Rajaratnam dari Singapura. Kalian juga telah mempelajari tujuan dari didirikannya ASEAN, antara lain yang pertama itu mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan perkembangan budaya di daerah ASEAN. Yang kedua, menciptakan perdamaian, kestabilitasi regional dengan menghormati rasa keadilan dan peraturan hukum dalam hubungan antar negara ASEAN. Jadi anak-anak, ada beberapa bentuk kerjasama Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kamu buka Bu Pena halaman 89. Kerjasama dalam bidang ekonomi itu dilakukan oleh negara-negara ASEAN antara lain: 1. Melakukan promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Yang kedua, menyediakan cadangan pangan. Ketiga, menyelenggarakan proyek industri. Keempat, membuat kawasan perdagangan bebas atau AFTA. Nah, kalian lihat di situ ada gambar wakil-wakil dari ASEAN di dalam pertemuan AFTA, ya, tanggal 3 Agustus 2016. Di layar juga kalian lihat itu ada peta ASEAN terdiri dari 10 negara. Kalian lihat letak-letak negara-negara di peta ASEAN beserta benderanya, ya. Anak-anak, itu kalian lihat. Nah, AFTA ini dibentuk
adalah kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama ini berupa pengelolaan produk-produk lokal yang ada di negara-negara ASEAN. Bagi Indonesia, kerjasama tersebut sangat menguntungkan karena dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Kita lanjutkan ke peran dan posisi Indonesia di bidang lingkup dalam lingkup ASEAN. Kalian buka buku Bu Pena halaman 109. Di situ judulnya Posisi dan Peran Indonesia di Bidang Ekonomi dalam Lingkup ASEAN. Ya. Ada beberapa bentuk pertukaran barang antara Indonesia dengan negara-negara di ASEAN, antara lain pertukaran sandang. Indonesia menjual batik buatan pengrajin Indonesia ke negara ASEAN. Yang kedua, Indonesia juga mengekspor kain wol dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Ketiga, Indonesia mengimpor mesin pembuat pakaian berskala besar dari Singapura. Yang keempat, Indonesia juga mengimpor benang sintetis dari Malaysia. Yang kedua adalah pertukaran pangan. Jadi anak-anak, hasil pangan Indonesia seperti tepung tapioka, lada, dan kina itu diekspor ke Singapura. Sedangkan kopi dan sayuran itu diekspor ke Malaysia. Indonesia selain mengekspor juga mengimpor hasil pangan seperti beras, gula, buah-buahan, madu dari Thailand dan Filipina. Yang ketiga, bentuk pertukarannya adalah pertukaran papan. Jadi, hasil hutan Indonesia seperti kayu itu banyak diekspor ke negara-negara ASEAN, seperti kayu jati ke Malaysia diekspor, kayu lapis ke Thailand, dan kayu mahoni ke Singapura. Selain hasil hutan, semen putih sebagai bahan baku pembuatan rumah itu diimpor dari Filipina. Jadi kita masih mengimpor semen putih karena di Indonesia belum dapat memenuhi untuk kebutuhan Indonesia sehingga kita mengimpor dari Filipina. Nah, anak-anak, cukup sekian materi IPS kita subtema 1 tema 5. Bu Guru harapkan kalian tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, ingat visi misi sekolah kita DJTM, disiplin, jujur, terampil, dan mandiri. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.